Sobat horor dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini saya Gus Adi akan mengajak kalian untuk mengeksplor sebuah sungai yang terkenal di sebuah desa Tegalenggah, yaitu Tukat Songan, dan sebuah batu yang diberi nama Batu Kambuh. Konon Batu Kambuh ini adalah sebuah tempat bagi para ibu-ibu dulu pada tahun 80-an untuk mengobati atau membuat sang balita berhenti minta susu atau netek, atau dalam bahasa Bali disebut melas. Nah, konon keberadaan Batu Kambuh ini membuat misteri atau sering muncul hal-hal gaib. Mari kita eksplor. Inilah jalan menuju Tukat Songan yang berada di sebelah jembatan angker yang menghubungkan antara Desa Belong dan Tegalenggah. Sedikit flashback, sahabat horor. Dulu pada waktu saya masih SD, kira-kira SD kelas 1, pernah terjadi kejadian atau tragedi yang cukup ngeri, di mana ada sebuah truk yang membawa sembako yang berisi jagung, beras, jatuh ke sungai. Ini sungai yaitu Tukat Songan. Dan pada waktu itu kebetulan hari hujan deras, sehingga jagung dan beras-berasnya hanyut habis, dan sopir yang mengendarai truk tersebut tewas mengenaskan di tempat. Nah, hal itulah yang membuat atau menambah keangkeran sungai serta jembatan tersebut. Namun tidak jarang juga para pemancing di sini yang berani memancing di malam hari, padahal mereka sering dijailin oleh para dedemit ataupun para kalau dalam bahasa Bali disebut gamang. Nah, inilah lokasi yang saya maksud. Kita udah sampai, sobat horor. Mari kita mendekati site pertama, yaitu Batu Kambuh. Saya cukup merinding, sobat horor, karena jujur dari sekian tahun lamanya saya baru kali ini datang ke sungai ini, dan malam hari pula, menghalangi kegiatan kita atau explore kita malam hari ini, biar kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widi Wasa. Om Awek Namas Sidam. Sobat horor, sebelumnya saya mohon maaf karena as usual, seperti biasa saya minimkan pencahayaan agar saya bisa merasakan aura-aura makhluk-makhluk astral atau dedemit yang konon menguasai Tukat Songan ini. Sobat horor, itu adalah asap, entah siapa itu, saya nggak tahu. Itulah sebuah bebatuan yang dulu pada waktu saya kecil mandi di sana ya. Airnya masih jernih sekali, namun sekarang sudah agak keruh karena
sungai sudah makin dangkal. Ayo, sama-sama kita mendekati yang disebut dengan Batu Kambuh. Nah, saya akan menceritakan sedikit. Inilah yang disebut dengan Batu Kambuh. Ada lubang-lubang untuk membuat ramuannya itu ya. Itu ditumbuk. Biasanya yang dipakai itu brotowali atau sambiloto. Nah, itu ditumbuk. Setelah halus, itu diusapkan atau dioleskan di susu atau payudara sang ibu, dan dikasihlah si sang balita itu netek. Nah, karena ramuan itu rasanya pahit, sehingga membuat sang balita itu berhenti minta tetek sama ibunya, atau dalam bahasa Bali yang saya sebutkan tadi, melas. Suara apa itu ya? Kayak bunyi, kayak suara kuntilanak kayaknya tuh. Mudah-mudahan dia menunjukkan eksistensinya ya, sehingga eksplor ini menjadi lebih seru. Tuh, dia suara lagi, Sobat Horor. Sebelah mana dia ya? Takutnya dia ada di atas pohon kali. Oke, Sobat Horor, sambil kita nyari-nyari asal suara kuntilanak, kita bahas lagi tentang sungai ini. Sebenarnya Tukad ini sangat bagus ya untuk objek wisata atau trekking, atau juga bisa sebagai restoran ya, bisa di sini ya, untuk istilahnya sekedar peristirahatan gitu, atau viewpoint seperti objek buatan yang ada di Gianyar. Namun karena keangkerannya membuat sang investor mengurungkan niatnya. Nah, sampai saat ini Sobat Horor belum ada tanda-tanda kemunculan dari dedemit, kuntilanak, pocong, ataupun makhluk-makhluk astral yang saya dengar dari beberapa masyarakat, terutama cerita dari ayah saya sendiri yang merupakan seorang aktivis spiritual yang sudah lama. Nah, di lokasi inilah sebenarnya dulu waktu saya masih kecil adalah tempat para istilahnya yang mempunyai sapi, dia memandikan sapinya di sana. Di sana ada goa, Sobat Horor, cuman sudah tertutup oleh semak belukar. Goa tersebut adalah goa buatan Belanda katanya, dimana goa itu adalah tempat persembunyian pada waktu zaman Gestok. Mengenai perihal kebenarannya saya tidak berani mengatakan 100% benar keterangannya, namun kebanyakan orang tua atau kakek-kakek saya yang saya pernah interview mengatakan hal yang sama. Oke, kita tidak usah membahas sejarah tersebut. Kita fokus pada kekeripian atau keangkeran dari sungai atau Tukad Songan ini. Kali aja nanti muncul buaya putih atau kuntilanak. Sobat Horor, saya mencium bau masakan ya. Logikanya
di kedalaman sungai ini tidak mungkin ada seseorang yang masakannya sampai bau ke arah ini, karena di dekat sungai ini tidak ada rumah ya. Baunya seperti ayam panggang, sobat horor. Entahlah ini apakah dedemit yang masak atau memang hidung saya yang rusak. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Next explore mungkin saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Dukat Mati di hilir Dukat Songan ini. Nampaknya sampai saat ini saya belum melihat atau merasakan aura-aura makhluk astral, atau mungkin saya diperhatikan, sobat horor. Namun saya tidak tahu keberadaan mereka. Mungkin dari sobat horor yang menonton melihat, silahkan nanti coret-coret di kolom komentar. Sobat horor, selain saya menghirup bau masakan ayam panggang, saya juga mendengar sayup-sayup suara musik rindik ya. Padahal kalau ditinjau di sekitar Dukat Songan ini atau sungai ini tidak ada rumah penduduk. Apakah mungkin suara rindik dan masakan itu berasal dari istana sang dedemit? Kita lihat saja, sobat horor. Saya akan meninjau dari sebelah utaranya, sobat horor. Jalannya cukup licin, sobat horor. Jadi saya harus berhati-hati karena saya tidak pakai sepatu, soalnya takutnya ada ular. Nah, ini adalah satu jalan setapak untuk site para pemancing, sobat horor. Namun saya tidak berani melanjutkan karena jalannya cukup terjal. Takutnya saya kepleset, jatuh deh. Saya takut. Saya balik saja. Saya belum melihat eksistensi dari makhluk-makhluk astral atau makhluk goib yang diceritakan oleh Mas
masyarakat yang pernah saya interview. Oke, sobat horor, nampaknya explore kali ini saya akan cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk next explore saya akan mengajak sobat horor untuk menelusuri sungai ini sampai ke hilir. Mungkin saya lakukan di siang hari atau di sore hari. Oke, tentunya akan lebih creepy, lebih seram. Salam horor.